Ketika wanita ini terbangun, ia mendapati teman sekelas putranya sedang tidur di ranjangnya. Ia langsung bangun dan buru-buru mengenakan pakaian. Tiba-tiba, sahabatnya mengirim pesan, mengatakan bahwa ia sudah sampai di depan rumah. Wanita itu pun panik, lalu cepat-cepat membangunkan remaja yang tidur di sampingnya. Segera setelah itu, ia bergegas ke pintu dan membukanya. Sahabatnya berkata bahwa ia baru saja bertengkar hebat dengan orang tuanya dan ingin menginap beberapa hari. Sebelum wanita itu sempat bicara, sahabatnya sudah naik ke lantai 2 sambil membawa tas. Remaja yang barusan keluar dari kamar wanita itu tiba-tiba teringat bahwa kaos kakinya tertinggal di kamar. Ketika sahabatnya sedang membereskan tempat tidur, ia tak sengaja menemukan kaos kaki itu terjatuh di bawah. Wanita itu buru-buru memberi alasan, mengatakan bahwa kaos kaki itu milik putranya yang tadi mampir sebentar. Sahabatnya bisa melihat kegugupan di wajah wanita itu dan tahu ia berbohong, tapi memilih untuk tidak menegurnya saat itu juga. Wanita itu bernama Mary, seorang ibu tunggal berusia 40 tahun yang masih memiliki pesona. Setahun sebelumnya, suaminya tewas diserang saat sedang jogging. Kematian itu membuat Mary terpukul. Meski ia memiliki usaha sendiri dan berkecukupan secara materi, tapi hatinya tetap kosong. Kehilangan itu juga berdampak pada putranya, Chris, yang sejak pindah sekolah sering menjadi korban perundungan. Hari itu ketika Chris hampir dipukul, seorang murid baru datang menolong. Chris tidak mengerti kenapa anak itu membantunya, sampai akhirnya ia tahu bahwa mereka punya kesamaan, yaitu ayah mereka sudah tiada. Dari situ, mereka cepat akrab. Sepulang sekolah, Gilan mengantarkan Chris pulang dengan mobil. Melihat putranya tersenyum lagi, Mary merasa terharu. Sejak kematian suaminya, ini pertama kalinya Chris mengajak teman main ke rumah. Namun Mary tidak tahu, pertemuan kecil ini akan mengubah hidupnya. Gilan menyadari kesepian Mary dan diam-diam sering datang ke rumah untuk mencari kesempatan bertemu dengannya. Seiring waktu, Mary mulai jatuh hati pada remaja itu. Suatu hari, Chris akan pergi berkencan dan meminjam mobil sport Gilan. Begitu Chris pergi, Gilan mulai menggoda Mary. Mary tidak bisa menahan diri, sosok muda yang seolah mengerti dirinya membuat imajinasinya tak terkendali. Ia beralasan ingin mandi, tapi Gilan tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Di dalam hati, sebenarnya Mary ingin menolak, tapi tubuhnya tidak bergerak. Saat Chris pulang, Mary diam-diam menghindar. Ia dipenuhi rasa takut, namun juga ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sayangnya, Gilan ternyata bukan anak polos seperti yang Mary pikirkan.